kenapa ya Kak Irma orang-orang ini nggak berhenti? Seolah-olah mereka itu dapurnya ngebul terus ya, ada ngongkosin dan mereka terus berkarya tanda kutip secara negatif memfitnah ya. Jadi gini, mohon maaf ya, mungkin karena kebanyakan yang terlalu ribut itu, mohon maaf ya, nggak punya pekerjaan tetap. Bisa dipahami nggak Bang? Nggak punya pekerjaan tetap. Jadi pekerjaannya apa dong? Jadi orang-orang yang merasa dirinya pinter loh. Pengen punya pekerjaan tetap. Pengen jadi komisaris mungkin ya, kan saya bilang mungkin nih. Pengen diangkat jadi wamen, mungkin mau diangkat jadi menteri misalnya begitu. Ngerasa dirinya pantas nih. Nah, makanya saya ketika, mohon maaf nih, ketika presidensial threshold 0% itu, saya sebenarnya agak worry. Kenapa saya worry? Karena orang Indonesia ini merasa dirinya semua bisa dan pinter gitu ya. Nanti berapa banyak nih calon presiden gitu ya. Semua merasa pantas menjadi presiden. Sehingga nanti yang mencalonkan diri jadi presiden banyak. Karena PT-nya 0% bisa 100. Kan bahaya. Karena apa? Setiap calon presiden itu kan mendapatkan hak protokoler nanti. Iya. Bagaimana cara kepolisian mengatur protokoler untuk masing-masing calon? Nah, itu dia. Jadi banyak orang yang mengukur dirinya terlalu tinggi. Sehingga mereka nggak sadar bahwa orang ngelihat lu bilang lu A, tapi orang bilang lu tuh cuman C loh gitu ya. Harusnya kan dia sadar itu gitu loh. Tapi kan dia nggak sadar, dia ngerasa dirinya hebat, pinter, kuat gitu ya. Punya kompetensi, kan itu yang selalu orang-orang ini tampilkan ke publik gitu. Padahal kan nothing juga. Kalau ternyata mereka selama ini nggak jadi apa-apa, artinya mereka bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa dan juga tidak pernah punya prestasi juga, ya kan begitu. Ya nyalon dong, coba saya tantang nyalon anggota DPR deh. Nah, kepilih nggak gitu? Kalau kepilih, oke masuk dong di parlemen. Kalau saran Kak Irma ini didengarkan oleh Refli Harun, oleh Rocky Gerung, ya kan, daripada keluar-keluar terus kemana-mana, ya kan. Kalau dia ingin membuktikan dirinya memang hebat, ya kan, didukung oleh rakyat. Pak Mahfud gitu, Pak Mahfud ini pernah bilang kalau nggak salah kan, dia bilang coba masuk aja. Ini Ustadz Dasat, Ustadz Dasat kan bilang daripada sekedar ngomentarin macam-macam, menilai orang macam-macam, lebih baik terjun. Iya. Kan gitu. Biar diuji dan dilihat oleh masyarakat. Diuji oleh publik. Betul. Gitu. Harusnya begitu. Nah, Kak Irma, ini juga mereka ini malah sekarang ini semakin bersemangat dengan adanya reshuffle ini, Kak Irma. Karena mereka horny. Jadi sekarang mereka bergabung dalam sebuah organisasi baru lagi yang mereka bikin, namanya Sekretariat Bersama. Jadi dari Forum Purnawirawan TNI, TPUA, sekarang bergabung semuanya ya menjadi Sekretariat Bersama. Dan yang mereka dorong itu ada 2 agenda besar. 1, adili Jokowi, ya kan. Yang kedua, maksulkan Gibran. Kalau enggak kita akan duduki DPR. Nah, itu kemudian bergema lagi sekarang, Kak Irma. Dan 4L juga, lu lagi. Nah, maksud saya mungkin begini, Kak Irma, bagaimana ya? Tentu audiens yang mereka harapkan adalah publik ya. Karena kan mereka selalu mengandalkan press conference, diliput media yang butuh pemirsa, dia angkat itu sehingga rame. Nah, cara kita mengedukasi publik secara waras, apakah orang-orang ini memang harus didengar atau di-skip dan diabaikan saja, Kak Irma? Karena nggak berhenti ini. Kalau saya sih nggak mau masuk ke situ ya Bang ya, karena menurut saya itu hak mereka lah. Hak mereka ya? Mereka punya hak sebagai anggota masyarakat, mereka punya hak melakukan kritisi, kemudian merasa memiliki terhadap bangsa ini. Tapi kan tetap yang akan menilai itu masyarakat, ya, bukan kelompok mereka, tapi masyarakat. 1. Yang kedua, kita kan punya undang-undang dasar, kita punya regulasi, kita punya hukum. Jadi nggak serta-merta semuanya itu atas dasar, mohon maaf, mau menggunakan people power lah gitu ya. Padahal bukan people power gitu, power mereka, tapi bukan people power ya. Kalau people power kan ada rakyat di belakangnya gitu. Tapi ini kan kelompok ya. Ya sah-sah saja menurut saya mereka melakukan apapun sepanjang itu konstruktif. Dan tidak melakukan sesuatu yang akan mengakibatkan jatuhnya pemerintahan, menurut saya ya sah-sah aja, silahkan.
Kemarin Tidak katanya masalah. mereka merasa nyaris berhasil Kak Irma. Maksudnya? Ya kemarin nyaris berhasil membangun situasi, membangun sebuah public opini Mm-mm. bahwa rakyat sudah bergerak kan begitu. Jadi aksi kerusuhan kemarin itu yang memang ada yang menunggangi, ya kan, itulah respon dari masyarakat yang selama ini sudah nggak tahan dengan ketidakadilan, ya kan. Nah, artinya mereka menuduh pemerintah dong. Iya. Ya kalau menuduh pemerintah ya berhadapan dengan Pak Prabowo dong dan seluruh jajaran kabinet. Sialnya Kak Irma, sialnya kita ini ya, mereka selalu menyalahkan itu Jokowi. Padahal kan Jokowi udah nggak punya kuasa apa-apa. Aduh. saya sebenarnya kasihan ya ngelihat Pak Kak Irma kan tadi bilang memang mereka orang nggak punya pekerjaan. Saya Ya, kasihan ya ketika orangnya duduk di rumah gitu ya, menerima masyarakat datang foto gitu ya, terus dibilang mau melakukan kudeta gitu. Sekarang kan gini, Pak Jokowi itu punya pasukan nggak sih gitu kan? Kan yang Pak Jokowi udah nggak punya pasukan. Malah relawan-relawan Pak Jokowi sebenarnya ya udah Semuanya- ngapain lagi, saya kan sudah nggak menjabat. Dan semuanya udah mendukung Pak Prabowo seluruhnya. Sekarang relawannya menjadi relawan Prabowo Gibran. Iya. gitu. Jadi apalagi sih yang mau diributin dari seorang Jokowi gitu toh. Jadi saya sendiri suka heran gitu loh. Mau jadi ketua partai politik enggak gitu kan. Mau jadi diminta untuk duduk sebagai penasehat presiden gitu ya, dan antara segala macam mau ikut campur juga, dia dengan santainya gitu ya, apa saja yang diperintahin Pak Prabowo dia lakukan gitu, nggak pernah dia mengajukan diri untuk duduk di mana gitu. Kok kenapa masih dikuyak-kuyak gitu? Saya kadang-kadang kasihan aja. Itu apa, mohon maaf sampai saya berpikir apa kalau beliau sedo, kalau orang Jawa bilang sedo, meninggal baru kemudian orang sadar legacy yang sudah dia tinggalkan, baru pada mikir gitu. Apa nunggu itu baru pada sadar gitu loh. 2 periode loh dia sebagai orang sipil yang mampu jadi presiden, 2 periode loh Bang. Adalah sedikit penghargaan kepada orang ini, kepada Pak Jokowi gitu. Tapi justru yang menariknya Kak Irma, di tengah hujatan yang nggak berhenti dari kelompoknya Roy Suryo dan Refli Harun dan Rocky Gerung ini, ya kan, justru respon dari masyarakat justru semakin sebaliknya. Kalau saya lihat dari percakapan masyarakat di sosial media Kak Irma, justru makin banyak yang kemudian bersimpati kepada Mas Gibran dan kepada Pak Jokowi, karena Pak Jokowi benar-benar nggak melayani. Bukan berarti Ya makanya karena nggak dilayani itu kemudian mereka tambah marah. tambah marah, tambah kesel kan gitu. Gak digubris ya, dianggap kalau orang Jawa bilang dilepeh. Nah, jadi nggak, jadi makin marah gitu ya. Nah, satu hal yang membuat masyarakat sekarang makin yakin gitu ya, makin yakin bahwa Pak Gibran ini nggak bersalah gitu. Ya seperti contohnya kasus ojol itu, dituduh ya bahwa wah sepatunya nggak mirip. Nggak mungkin ojol punya sepatu Ininya bagus, enggak, bajunya enggak, rompinya enggak, bagus begini. Harusnya itu datang ke sana tuh dengan jaket dengan anunya lusuh, bau istilahnya mungkin ya gitu. Berharapnya begitu. Lah, menghina ojol dong. Ojol itu kan semua banyak loh kawan-kawan ojol itu yang sarjana, yang tamat SMA, mulai dari yang bawah sampai yang atas ada semua di situ. Dan mereka mencari nafkah itu yang halal dengan kerja keras loh. Bukan dengan memfitnah, bukan dengan menyebarkan kebencian. Dengan ya. begitu mereka justru malah melecehkan kawan-kawan ojol gitu. Nggak boleh Kan seperti memang itu. sedang diburu itu. Dan akhirnya apa, kawan-kawan ojol melakukan klarifikasi sendiri-sendiri loh. Ya kan? Apa nggak malu kalau udah begitu? Jadi Rosario dan Refli Harun itu dicari-cari oleh ribuan mitra ojol Kak Irma, karena jangan menghina gitu loh. Ya iyalah, masa iya sih? Seolah-olah ojol itu harus lusuh, harus nggak bersih, harus ya nggak gitu juga kali Bang, gitu berpikirnya gitu ya. Jangan keterlaluan juga lah. Stop lah yang begitu-gitu. Banyak hal sebenarnya yang diantisipasi oleh presiden. Ya kan? Ini kan antisipatif namanya. Misalnya, ya memang gini, pada tingkat masyarakat awam, masyarakat yang memang dalam masalah politik, orang pikir politik itu kan isu. Iya.
wah kita udah ngerti politik kok, jangan dibohongi. Itu kan isu. Politik ini kan bukan isu. Di dalamnya ada persoalan intelijen, di dalamnya ada kerahasiaan, di dalamnya ada yang namanya juga analisis, gitu loh. Kita tidak bisa hanya menangkap persoalan politik dari 1-2 orang, apakah namanya pengamat atau namanya apalagi provokator, lebih bahaya lagi kan. Gitu. Jadi kan ini sebenarnya berangkat kalau kita lihat masih ada rasa kecewa dan meningkat menjadi kebencian. Residu terpelihara gitu Bang. Jadi kalau dalam agama itu begini, kita kan disuruh menghindari punya sifat iri dan dengki. Kalau ada orang yang iri dan dengki sama Prabowo, makin dia lihat Prabowo ini sukses, makin sakit dia. Iya. Iya kan? Iya betul. Tuh, Prabowo ini kok tenang-tenang aja, sukses terus nih. Bikin MBG, bikin sekolah rakyat, bikin gini, dia tenang-tenang. Orang-orang yang nggak suka ini kan makin sakit. Ya kan? Terpendam dalam diri dia. Nah, bagaimana caranya untuk dia menggagalkan? Ya kan? Satu-satunya ya upayakan bikin kerusuhan, bikin macam-macam, Dibenturkan sana sini gitu. makar, framing dan macam-macam. Itu yang kalau kita baca ya, kok sebenarnya seperti ada kolaborasi ini, kelompok-kelompok yang kalah ini. Itu salah satu yang terbaru ya tentang framing itu Bang ya. Misalnya Refli Harun CS ya, bilang kan bahwa solusi untuk mengatasi persoalan bangsa ini yang sekarang ini yang makin menurut mereka makin semrawut itu adalah 3. Adili Jokowi, makzulkan Gibran, terus ada juga yang nambah ganti Kapolri itu terkait dengan itu dengan aksi massa kemarin gitu. Jadi itu yang digelembungkan itu, bahkan ada yang bilang gini, itu tuntutan 17.8 itu ternyata tidak ada poin soal pergantian Kapolri, itu sudah dikuasai geng Solo gitu. Saidi itu bilang begitu gitu. Jadi itu memang framingnya seperti itu gitu. Ya sebenarnya kan kita harus mendidik masyarakat ya, jangan memahami politik dari framing-framing seperti itu. Gitu loh. Ini orang ini kan dilihat latar belakangnya. Saya Didu itu kan kekecewaannya udah panjang. Refli Harun kekecewaannya juga sudah panjang. Betul. Gitu loh. Iya kan? Nah, jadi memang itu yang saya bilang tadi, tidak bisa menerima. Kan kita tahu tempat-tempat posisinya masing-masing ini di mana kan gitu. Iya. Ya, nah, akhirnya ya keluarnya seperti itu. Dalam sebuah diskusi, seseorang bertanya, kenapa ya para pengkritik Jokowi itu cenderung bicara kasar, penuh kebencian, penuh kebohongan, penuh fitnah, dan seterusnya? Ini memang gejala menarik. Sebagian kita mungkin menjawab, itu terjadi karena para penyerang itu bodoh, tidak berpendidikan, dan datang dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Tapi jawaban semacam itu bisa segera dibantah bila kita melihat karakteristik mereka yang menyerang Jokowi. Banyak dari para penyerang itu berpendidikan tinggi atau cukup kaya. Ada yang profesor, doktor, mantan rektor, penulis, perwira tinggi, mahasiswa, jurnalis senior, dosen di negara maju, atau bahkan ulama dan ustadz. Jadi ini bukan soal intelektualitas. Jawabannya tidak sesederhana itu. Saya belajar bahwa tingkat pendidikan, jabatan, atau posisi seseorang tidak berkorelasi dengan kejujuran, keobjektifan, dan etika. Seorang cendekiawan bisa saja sembarangan menuduh atau menyebar kebohongan pada Jokowi tanpa sedikit pun merasa bersalah. Kita nggak bisa berharap bahwa seorang intelektual akan selalu bersikap rasional. Kita tak bisa berharap seorang pemikir kritis akan dengan seksama memperhatikan bukti-bukti yang tersedia terlebih dahulu dan menilai Jokowi berdasarkan bukti-bukti tersebut. Soal tuduhan pemalsuan ijazah Jokowi adalah contoh yang sangat nyata. Yang menyatakan bahwa Jokowi adalah lulusan UGM tak kurang dari UGM sendiri. Tapi seorang dokter seperti Roy Suryo atau Dr. Tifa atau Rismon yang katanya berpendidikan tinggi di Jepang dan para pendukungnya terus berkeras bahwa itu palsu. Tanpa bisa menunjukkan bukti yang menentang pernyataan Jokowi, UGM, Polri, KPU, dan teman-teman seangkatan Jokowi. Tuduhan itu sangat absurd, tapi terus didesakkan. Jadi pertanyaannya, apakah itu berarti kepintaran seseorang tidak berkorelasi dengan standar etika dia? Jawabannya adalah ya memang tidak. Saya pikir yang lebih bisa menjelaskan adalah kombinasi dari sejumlah hal. Ada soal politik kekuasaan, ideologis, agama, identitas, psikologi, ekonomi.
Kombinasi itu membawa mereka memiliki kebencian yang luar biasa pada Jokowi. Dan kebencian itulah yang melahirkan serangan mereka yang membabi buta. Saya rasa ini semua dimulai dari pemilihan Gubernur DKI 2012, Pilpres 2014, Pilpres 2019, dan terakhir Pilpres 2024. Saya mulai dari 2012, karena di saat itulah sentimen agama mulai diangkat. Ini terutama terkait dengan adanya Ahok yang adalah keturunan Tionghoa dan beragama Kristen sebagai wakil Jokowi. Akibatnya walaupun Jokowi Muslim, tapi dia dituduh sebagai Muslim yang berkhianat. Ini berlanjut ke Pilpres 2014. Masyarakat ketika itu terbelah dan melahirkan permusuhan jangka panjang. Apalagi Jokowi diketahui adalah kader PDIP. Jadi yang paling awal yang menyebabkan pembelahan adalah soal identitas, ideologi, dan agama. Kedatangan Jokowi dianggap sebagai perwakilan dari upaya penyingkiran Islam dari panggung politik Indonesia. Celakanya Prabowo ketika itu mendapat dukungan dari kubu Islam garis keras, terutama FPI dan HTI. Narasi bahwa Jokowi musuh Islam terus dikumandangkan. Selain soal agama juga dibangun narasi Jokowi itu antek Cina. Narasi besar itu yang terus diulang sampai sekarang. Sayangnya ini membangun skema besar di kepala banyak orang tentang Jokowi. Bagi sebagian umat Islam, Jokowi jelas dilihat sebagai musuh Islam. Apalagi istri Jokowi, Iriana, memang tidak berjilbab. Sebuah simbol yang lazim dibesar-besarkan sebagai pertanda kesalehan seseorang. Tapi kalau saja cuma soal agama yang bermain, kondisi mungkin masih lumayan. Celakanya, Jokowi memang sukses memimpin Indonesia. Musuh-musuhnya tersingkirkan. Maka ketika jalan formal oposisi tidak efektif, maka rasa marah akibat kekalahan itu dilampiaskan dengan ujaran-ujaran kebencian. Celakanya di era sekarang ini penyebaran ujaran kebencian itu dilakukan bukan saja melalui media komunikasi langsung tatap muka. Serangan-serangan dilakukan melalui media sosial dengan melibatkan ribuan orang anonim. Disinilah apa yang disebut sebagai echo chamber media sosial beroperasi. Algoritma media sosial memperkuat konten provokatif tiba di mata dan telinga mereka yang berada di kubu seberang Jokowi. Pembenci Jokowi akan terus mendengar ujaran-ujaran kebencian anti Jokowi. Akibatnya, kebohongan dan fitnah lebih cepat menyebar daripada klarifikasi. Dalam hal ini kritik substantif sering tercampur dengan serangan emosional. Belum lagi kalau kita juga harus menyebut pendanaan ujaran kebencian. Mereka yang membenci Jokowi juga menggalang dana untuk membiayai operasi pembunuhan Jokowi ini. Narasi anti Jokowi disebarkan oleh mereka yang kita kenal sebagai buzzer anti Jokowi. Sekarang saya minta Anda bayangkan deh kondisi psikologis mereka yang membenci Jokowi. Kalau kita gunakan tahun 2012 sebagai titik awal, kita bisa katakan Jokowi sudah berada di panggung politik selama 13 tahun sampai sekarang. Dalam 10 tahun Jokowi adalah presiden. Dan survei demi survei menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan dan dukungan rakyat pada Jokowi. Bayangkan betapa galaunya, betapa frustrasinya diri Anda menghadapi kenyataan itu. Dan kini setelah 10 tahun kepresidenan Jokowi dilalui, muncul pula dua anaknya bernama Gibran dan Kaisang. Gibran adalah wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo selama 5 tahun ke depan atau bahkan 10 tahun ke depan. Kaisang adalah seorang ketua umum partai baru yang diisi banyak anak muda yang ke depan mungkin sekali akan semakin tampil cemerlang. Bayangkan betapa runyamnya perasaan Anda. Mungkin sekali Anda adalah profesor yang soleh, yang semula hanya anti Jokowi karena tidak suka dengan jalur kebijakan yang diambil. Tapi kalau Anda terus melihat Jokowi semakin berkibar, sementara Anda berada di lingkungan yang terus-menerus menjelek-jelekan Jokowi, sangat mungkin Anda terdorong menjadi sama sempit cara berpikirnya. Yang di kepala Anda adalah tekad bahwa Jokowi dan anak-anaknya harus jatuh. Anda mungkin memang tidak terlalu nyaman dengan argumentasi yang dikemukakan mereka yang menuduh Jokowi memiliki ijazah palsu. Tapi Anda terpaksa menyetujuinya dan bahkan mendukung tuduhan itu karena Anda kepalang percaya bahwa Jokowi itu memang ancaman buat negara ini. Dalam kasus ijazah itu Anda akan ikut-ikutan menuduh bahwa Jokowi memang dengan sengaja menyembunyikan ijazahnya. Walau sudah berulang kali dikatakan ijazah itu sedang atau sudah diperiksa polisi. Atau bahwa Jokowi sudah menunjukkan ijazah itu pada para wartawan. Anda mungkin ikut-ikutan percaya bahwa Dr. Tifa itu memiliki kemampuan untuk menggunakan behavioral neuroscience untuk mengkaji keaslian ijazah, walau sudah berulang kali dikatakan ilmu itu adalah ilmu syaraf dan bukan ilmu untuk meneliti keaslian dokumen.
Kalau soal ijazah saja Anda turut percaya bahwa itu palsu, apalagi dengan tuduhan-tuduhan lain yang lebih rumit. Misalnya saja tuduhan bahwa Jokowi berperan merusak konstitusi sehingga Gibran bisa maju sebagai calon wakil presiden. Itu tuduhan absurd yang terus dikumandangkan oleh orang-orang pintar. Jadi kembali ke awal. Ini bukanlah urusan kepintaran dan keintelektualan. Ini adalah soal psikologi, kondisi kejiwaan orang-orang yang membenci Jokowi. Para pendukung Jokowi harus cukup sabar menghadapi ujaran-ujaran kebencian yang datang dari mereka yang aspek kejiwaannya terganggu. Mereka tidak gila, tapi terganggu. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.